Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 TPBK, Institut Teknologi Kalimantan, ingin mempresentasikan tentang tugas besar pengantar metode statistika kami yang berjudul Penelitian tentang Kesulitan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Selama Masa Pandemi Virus Corona. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Pak Syalam selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metode statistika kami. Lalu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ahmad Irfan Cahyadi dengan NIM 03191003. Yang kedua adalah Nazril Aditya dengan NIM 03191064. Yang ketiga adalah Silvina dengan NIM 03191076. Yang keempat adalah Cenia Zalia dengan NIM 12191020. Dan yang terakhir adalah Muhammad Andra Rivaldiansyah dengan NIM 12191044. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai informasi-informasi yang dideskripsikan dalam sebuah bentuk berupa data, dalam berupa elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Secara sederhana, data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai cara pengolahan, pengumpulan, penyajian, dan cara menganalisis data. Cara pengambilan kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian dengan data yang ada, termasuk unsur dalam statistik. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung atau manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Rumusan masalah. Apa saja yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di saat pandemi virus corona? Kedua, apa masyarakat mengalami kesulitan dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya selama pandemi virus corona? Tujuan, untuk dapat menentukan presentasi tingkatan kebutuhan utama masyarakat di saat pandemi virus corona. Yang kedua, untuk dapat mengetahui kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama masa pandemi virus corona. Lanjut ke tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka, yang pertama adalah populasi. Makna populasi dalam statistika adalah ukuran-ukuran mengenai suatu variabel tertentu untuk semua anggota kelompok tertentu. Dapat berarti juga populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu tertentu. Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Bagian yang dipilih dari suatu populasi, sampel juga mencakup seluruh populasi. Sampel terdiri dari 3 jenis, yaitu sampel random, sampel sistematis, dan sampel kelompok. Yang ketiga adalah sampling. Pengertian sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan atau estimate value. Yang keempat adalah statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah catatan atau angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Dan yang terakhir adalah fungsi dan peranan statistika. Yang pertama, statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data-data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Dan yang terakhir, statistik dapat memperluas pengalaman individu.
Metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Pengambilan data ini dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online melalui Google Form yang disebar ke teman-teman yang berada di Balikpapan atau yang di luar Balikpapan. Kuesioner ini mulai disebarluaskan pada tanggal 3 Mei 2020. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19 saat ini. Sehingga untuk survei tempatnya dilakukan secara online untuk mencegah penyebaran COVID-19. Populasi. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini atau populasi dalam pengambilan sampel adalah teman-teman yang berada di daerah Balikpapan atau bahkan yang sedang berada di luar Balikpapan yang disampling secara acak. Untuk sampel penelitian, dalam pengambilan data, untuk melakukan penelitian ini, kami mendapatkan sampel sebanyak 103 data. Sampel ini didapatkan dari kuesioner yang kami sebarkan secara online melalui Google Form. Teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster sampling. Cluster sampling atau area sampling juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Untuk variabel penelitian, pada penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu adalah sebagai berikut: jenis kelamin, kebutuhan, serta lokasi. Pada bagian pembahasan ini terdapat 2 bagian, yaitu ada statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif itu adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Jadi yang pertama itu kita ada deskripsi responden. Di bagian ini kita bisa mengetahui persentase responden yang berdomisili di wilayah Balikpapan dan persentase responden yang berada di wilayah luar Balikpapan atau wilayah lain. Yang hasilnya adalah responden asal Balikpapan berjumlah 48% dan 52%-nya adalah responden dari wilayah lain. Kemudian kita juga bisa mengetahui persentase tanggapan responden dalam beraktivitas selama pandemi COVID-19, yang mana didapat persentase responden yang mengalami kesulitan beraktivitas di masa pandemi COVID-19 ada 75%, yang tidak merasa kesulitan ada 7%, dan yang tidak terpengaruh atau biasa saja sebesar 18%. Kemudian di sini juga kita bisa melihat dengan tabel bahwa kebutuhan utama responden atau masyarakat selain kebutuhan konsumsi di masa pandemi COVID-19 ada kebutuhan rumah tangga, paket internet, masker atau hand sanitizer, dan obat-obatan atau kebutuhan lainnya seperti hiburan, skincare, atau alat olahraga. Yang mana didapat paket internet merupakan pilihan utama baik responden yang berasal dari wilayah Balikpapan maupun responden dari wilayah lain. Hal itu disebabkan karena kebanyakan responden yang mengisi Google Form link Google Form yang telah disebarkan adalah mahasiswa yang mana harus melakukan kegiatan kuliah daring dari rumah, sehingga paket internet merupakan kebutuhan utama selain kebutuhan konsumsi selama masa pandemi. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan itu kita juga mendapatkan data kemana para responden jika ingin memenuhi kebutuhan selama masa pandemi, dan minimarket merupakan pilihan utama dari para responden yang untuk memenuhi kebutuhannya selama masa pandemi ini. Kemudian ada yang kedua, statistika inferensia. Statistika inferensia adalah proses pengambilan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel yang berasal dari populasi tersebut. Inferensi statistik terdiri atas 2 bagian utama, yaitu estimasi parameter dan uji hipotesis. Yang pertama itu estimasi parameter. Estimasi parameter adalah penaksiran nilai parameter populasi berdasarkan data sampel, yang mana kita bisa mencarinya dengan estimasi titik dan juga estimasi interval. Dicari per populasi yang berada di wilayah Balikpapan dan proporsi sampel responden yang berada di wilayah lain. Kemudian kita bisa melakukan uji hipotesis,
yang mana untuk membuat analisis uji proporsi dua populasi, maka hipotesis awal dimasukkan, yaitu diasumsikan bahwa proporsi populasi responden dari wilayah lain yang mengalami kesulitan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sama dengan proporsi populasi responden wilayah Balikpapan yang juga mengalami kesulitan dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan selama masa pandemi. Kemudian itu kita lakukan langkah-langkahnya dan mencari nilai Z. Karena kita memakai 95%, sehingga didapat daerah penolakannya itu Z kurang dari minus 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Kemudian didapatkan hasil Z yaitu minus 0,167562. Dari perhitungan yang di atas tadi, kita dapat melihat bahwa nilai Z tidak berada pada daerah penolakan. Daerah penolakannya itu Z kurang dari minus 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Maka gagal untuk menolak hipotesis awal. Jadi kesimpulannya karena ditolaknya nilai H0 atau hipotesis awal, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi populasi responden wilayah lain yang mengalami kesulitan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sama dengan proporsi populasi responden wilayah Balikpapan yang juga mengalami kesulitan dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan selama masa pandemi. Adapun kesimpulan yang kami dapat setelah melakukan survei dengan memperoleh 103 responden, yang mana 54 responden berasal dari wilayah lain atau wilayah luar Balikpapan, dan 49 responden berasal dari wilayah Balikpapan. Didapatkan data bahwa sebesar 75% responden mengalami kesulitan dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan selama masa pandemi. Dan setelah melakukan uji hipotesis, diperoleh bahwa proporsi responden dari wilayah lain yang mengalami kesulitan sama dengan responden dari wilayah Balikpapan. Untuk saran, pada saat kuliah daring, alangkah baiknya jika dosen pengampu menggunakan media yang lebih baik untuk mengajar. Kemudian, peran anggota dalam mengumpulkan data dan mengelolanya harus lebih ditingkatkan lagi. Sekian presentasi tugas besar pengantar metode statistika kami. Jika ada salah yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.